Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Giovanni Grace, NIM 2019-008-198. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kinerja dan pembelajaran, yaitu perencanaan pengembangan pribadi dan juga teknik pembuatan KPI jabatan pekerjaan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan perencanaan pengembangan pribadi. Perencanaan pengembangan pribadi ini memiliki 4 poin utama. Yang pertama yaitu ditetapkan, lalu proses perencanaan dan perencanaan. Yang terakhir yaitu memperkenalkan perencanaan pengembangan pribadi, pengenalan perencanaan pengembangan. Saya akan menjelaskan poin yang utama yaitu ditetapkan. Perencanaan pengembangan pribadi bertujuan untuk mempromosikan pembelajaran dan untuk menyediakan orang-orang dengan pengetahuan dan portofolio keterampilan yang dapat ditransfer yang akan membantu untuk kemajuan karir mereka. Rencana pengembangan pribadi menetapkan apa yang perlu dipelajari orang untuk mengembangkan kemampuan mereka, meningkatkan kinerja mereka, dan memajukan karir mereka. Ini memberikan kerangka belajar yang terorganisir sendiri, menunjukkan tindakan yang diperlukan oleh individu, manajer mereka, dan organisasi. Ini berfungsi sebagai titik acuan untuk memantau dan meninjau pelaksanaan rencana. Perencanaan pengembangan pribadi dilakukan oleh individu dengan bimbingan, dorongan, dan bantuan dari manajer mereka jika diperlukan. Individu mengambil tanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana, tetapi mereka menerima dukungan seperti yang diperlukan dari organisasi dan manajer mereka dalam melakukannya. Selanjutnya yaitu proses perencanaan. Rencana pengembangan pribadi didasarkan pada pemahaman tentang apa yang dilakukan orang, apa yang telah mereka capai, pengetahuan dan keterampilan apa yang mereka miliki, dan pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang mereka butuhkan. Tujuan dari proses perencanaan adalah untuk menjadi spesifik tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana hal itu dicapai, untuk memastikan bahwa kebutuhan dan tindakan pembelajaran relevan, untuk menunjukkan skala waktu, untuk mengidentifikasi tanggung jawab, dan dengan alasan untuk memastikan bahwa kegiatan belajar akan menegangkan yang bersangkutan. Selanjutnya, perencanaan. Tindakan rencana menetapkan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan, seperti misalnya kebutuhan pembelajaran, hasil yang diterapkan atau tujuan pembelajaran, lalu kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan, dan tanggung jawab untuk belajar, apa yang akan dilakukan individu, dan dukungan seperti apa yang mereka perlukan dari manajer mereka, departemen SDM, atau orang lain. Dan yang terakhir, yaitu memperkenalkan perencanaan pengembangan pribadi, pengenalan perencanaan pengembangan. Pribadi tidak boleh dianggap enteng. Ini bukan hanya masalah mendesain halaman belakang baru ke formulir tinjauan kinerja dan menyuruh orang untuk mengisinya. Juga tidak cukup hanya dengan mengeluarkan catatan panduan dan mengharapkan orang untuk melanjutkannya. Manajer, pemimpin tim, dan individu semuanya perlu belajar tentang perencanaan pengembangan pribadi. Mereka harus dilibatkan dalam memutuskan bagaimana proses perencanaan akan berjalan dan apa peran mereka nantinya. Manfaat bagi mereka harus dipahami dan diterima. Harus diakui bahwa setiap orang akan membutuhkan waktu dan dukungan untuk menyesuaikan diri dengan budaya di mana mereka harus mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Yang penting, semua pihak yang berkepentingan harus diberikan bimbingan tentang bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar, tentang cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan tentang bagaimana mereka harus menggunakan fasilitas dan kesempatan yang tersedia bagi mereka. Nah, kita sudah mempelajari tentang perencanaan pengembangan pribadi. Selanjutnya, kita akan melihat teknik pembuatan KPI jabatan pekerjaan. Selanjutnya, formulir penilaian kinerja berbasis KPI. Di sini saya mengambil posisi sebagai guru. Untuk membuat penilaian berbasis KPI, kita perlu menentukan area kinerja utama. Yang mana area kinerja utama adalah bidang tanggung jawab dari seorang guru. Bisa dilihat di layar, saya menggunakan 4 area kinerja utama. Yang pertama yaitu pedagogi,
yang kedua ada kepribadian, lalu yang ketiga ada sosial, dan yang terakhir yaitu profesional. Selanjutnya kita akan menentukan Key Performance Indicator atau KPI. Key Performance Indicator ini merupakan indikator yang terukur untuk menilai hasil kinerja dari area kinerja utama. Minimal KPI yaitu satu KPI. Di sini saya menggunakan minimal 2 KPI dan maksimalnya ada 3. Setelah menentukan KPI, selanjutnya kita akan menentukan bobot KPI-nya. Bobot KPI sendiri ditentukan dengan tingkat prioritas atau kepentingan dari KPI itu sendiri. Lalu total untuk bobot KPI itu harus 100. Selanjutnya kita akan menentukan target, ini bisa berbentuk jam, persentase, dan sebagainya. Saya sendiri menggunakan bentuk persentase. Lalu kita akan tentukan realisasi. Di sini saya menggunakan realisasi per 6 bulan atau per 1 semester. Dan untuk melakukan realisasi, kita memerlukan evaluasi. Karena saya menggunakan realisasi per 6 bulan, jadi saya mengambil dari Januari sampai bulan Juni. Kemudian kita akan menghitung realisasinya. Ada 2 cara untuk menghitung realisasinya, yaitu dengan data terkini dan nilai rata-rata. Bisa dilihat data di sini, untuk menguasai karakteristik siswa, datanya di sini stabil ya. Jadi kita mengambil data terkininya yaitu 60%. Selanjutnya untuk komunikasi dengan siswa, datanya di sini kurang stabil atau tidak beraturan. Jadi kita akan mengambil nilai rata-ratanya, kita blok dulu. Nah, hasilnya 55%. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran yang mendidik, bisa dilihat datanya stabil, jadi kita mengambil data terkini yaitu 70%. Selanjutnya untuk menunjukkan pribadi dewasa dan teladan, di sini datanya juga stabil, jadi kita mengambil data terkini yaitu 65%. Lalu untuk tanggung jawab yang tinggi, di sini datanya tidak beraturan, jadi kita mengambil nilai rata-ratanya yaitu 49%. Selanjutnya untuk bersikap inklusif dan tidak diskriminatif, nilainya juga stabil, jadi 55%. Lalu komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua, murid, dan masyarakat. Di sini nilainya, di sini datanya tidak beraturan, jadi kita mengambil nilai rata-ratanya, yaitu 48%. Selanjutnya untuk penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Di sini datanya stabil, jadi kita mengambil data terkini yaitu 65%. Dan yang terakhir, mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. Di sini datanya tidak beraturan, jadi kita mengambil nilai rata-ratanya, yaitu 58%. Nah, kita sudah mendapatkan realisasi per 6 bulannya, jadi kita pindahkan. Setelah kita pindahkan, lalu sekarang kita akan menghitung skor. Cara untuk menghitung skor yaitu memakai 2 rumus, yaitu KPI maximize dan KPI minimize. Yang mana KPI maximize itu realisasi dibagi target lalu dikalikan 100, sedangkan KPI minimize target dibagi realisasi lalu dikalikan 100. Untuk yang pertama, kita di sini kita menghitung
hasilnya 92. Untuk komunikasi dengan siswa, lalu dikalikan 100. 92% juga, lalu yang kedua yaitu seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung mengisi karena sebenarnya sudah dapat jawabannya. Lalu untuk skor akhirnya, kita memakai rumus skor dikali bobot KPI dibagikan 100. Untuk ini skor dikali bobot lalu dibagi 100. Begitu seterusnya, skor dikali bobot dibagi 100. Dibagi 100. Dikali bobot dibagi 100 dikali bobot dibagi 100. Begitu selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya teman-teman. Dikali nah, sudah selesai. Selanjutnya skor akhir ini kita jumlahkan. Jadi hasilnya 94. Nah, dilihat dari formulir penilaian kinerja berbasis KPI ini sudah terbilang sangat bagus karena di atas 90.